Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianda Afriza dengan nama Bagus IHC37. Di sini saya ingin menjelaskan itu apa aja yang ada di materi apa saja yang ada di Sekolah Revolusi 1. Oke, dimulai dari apa sih itu organisasi? Organisasi itu sebuah perkumpulan atau kelompok ya yang memiliki tujuan yang sama gitu. Mengapa organisasi penting? Karena organisasi itu memiliki manfaat kurang lebih seperti berlatih public speaking, menambah relasi dan berlatih sosialisasi dan lain-lain. Nah, biasanya tuh kan kalau di organisasi itu ada seperti ospek gitu ya. Kalau misalnya di sini itu kita menyebutnya kaderisasi. Sebenarnya bukan ospek juga sih, tapi kebanyakan sistemnya itu kayak gitu. Nah, itu tuh kalau misalnya kaderisasi itu mungkin kita tuh misalnya kayak arogansi yang kayak gitu tuh buanglah jauh-jauh gitu untuk organisasi sendiri gitu. Karena itu tuh bakal menyebabkan kayak ketakutan, unrespect dan apa ya? Pokoknya nggak bagus gitu buat organisasi. Dan kita juga tuh nggak boleh di organisasi itu membandingkan satu sistem dengan sistem yang lain gitu. Jadi kita tuh harus inovatif gitu. Jadi eh, di dalam membentuk suatu organisasi kita tuh jangan melihat oh ternyata organisasi A tuh begini, kita harus ngikutin gitu. Kita tuh harus punya inovasi atau kita harus bersikap inovatif gitu untuk berorganisasi. Oh ya, ada sedikit tips dari Kang Reza Alamsyah. Untuk berorganisasi itu, jadi kita tuh harus tahu gitu tujuan joinnya kita ke organisasi itu apa gitu, agar nggak kehilangan arah gitu. Terus gimana ya? Eh, buat si organisasi ini tuh senyaman mungkin gitu. Terus dan berorganisasi juga gitu. Kita tuh harus bisa membaca makna lain gitu, tujuan dari si organisasi itu apa gitu, biar apa ya, kita tuh mendapat ilmunya gitu. Dan juga gitu kita tuh harus apa ya, meregeneralisasi suatu organisasi itu dengan baik gitu. Beberapa tips dari Kang Reka kemarin itu ada 8 kalau nggak salah. Itu salah satunya tuh kayak memperjelas visi organisasi yang kemudian itu menjadi misi gitu. Jadi misi suatu organisasi itu kebanyakan itu harus diambilnya dari visinya gitu. Yang kedua ada leadership, yang ketiga ada budaya dan misi, yang keempat stakeholders dan lain-lain. Nah, masuk ke materi berikutnya, masuk ke pengenalan lembaga legislatif. Jadi di Himakom itu lembaga legislatifnya itu dinamakan MPA atau Majelis Perwakilan Anggota gitu. Jadi di MPA Himakom ini memiliki visi gitu. Visinya itu sebagai lembaga legislatif yang proaktif, adaptif, dan bersinergi. Dan mempunyai 3 misi, yaitu mengoptimalkan 5 fungsi MPA Himakom secara situasional. Yang kedua memaksimalkan komunikasi dan mengoordinasi antara anggota MPA Himakom Polban. Yang ketiga, hubungan yang harmonis dengan internal dan eksternal Himakom Polban. Seperti itu. Aku mau jelasin sedikit tentang 5 fungsi MPA. Fungsi MPA itu yang pertama itu ada fungsi aspirasi, fungsi legislasi, fungsi yudikasi, fungsi mediasi, dan yang terakhir itu fungsi pengawasan. Dan macam-macam sidang yang ada di Himakom Polban itu terdiri atas 3 sidang gitu. Yang pertama ada sidang paripurna, yang kedua sidang umum, yang ketiga sidang istimewa. Nah, materi selanjutnya itu ada birokrasi gitu. Apa itu sih birokrasi? Jadi menurut Rogue, birokrasi adalah sistem administrasi yang terstruktur dalam sistem hierarki yang jelas gitu. Dilakukan dengan aturan tertentu oleh orang yang terpilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya. Birokrasi juga dapat dipraktikkan sebagai suatu sistem atau proses yang diciptakan untuk menjamin mekanisme dan keteraturan kerja seperti itu. Dan prinsip utama birokrasi itu jadi ada struktur hierarki formal, yang kedua manajemen berdasarkan aturan, yang ketiga organisasi berfungsi dengan kemampuannya, terus ada tugas up fokus atau in fokus, dan yang selanjutnya adalah adil, yang terakhir adalah pekerja harus berkualifikasi seperti itu. Nah, jadi birokrasi itu harus tetap ada ya guys ya. Jadi birokrasi itu penting untuk berjalan suatu organisasi, tetapi cara birokrasi bekerja di dalam organisasi harus disesuaikan dengan tipe organisasinya. Birokrasi itu dapat berlaku sangat ketat dan runtut, tetapi bisa juga berlaku sangat longgar dan bebas. Jadi kan kalau misalnya kita
mau ada kegiatan kemahasiswaan gitu. Nah itu tuh ada SOP-nya gitu. Jadi SOP-nya tuh yang pertama tuh proposal lengkap dengan apa ya, dengan lampiran-lampiran yang apa ya, sudah diatur gitu. Yang kedua itu pelaksanaan harus baik dan benar. Yang ketiga, pelaporan kegiatan harus lengkap meliputi uraian kegiatan dan bukti pertanggungjawaban keuangan seperti LPJ dan SPJ. Nah di Polban ini jadi alur revisi untuk proposal itu seperti yang pertama itu kita tuh harus ke sekretaris program kerja. Dari sekretaris program kerja gitu ke ketua biro Adkes, Adkes yang ada departemen di Himakom gitu. Yang ketiga tuh langsung ke Sekum Himakom gitu. Yang keempat ke ketua himpunan atau ketua Himakom. Yang kelima itu ke sekretaris umum BEM dan pembina himpunan begitu. Nah, di proposal dan LPJ ini juga ada alur pengajuannya gitu. Jadi kita tidak bisa semena-mena nggak melalui alur ini gitu. Dah di alur pengajuan proposal dan LPJ ini, jadi kita dari ketua pelaksana ke ketua himpunan, ke pembina himpunan, ke ketua jurusan, ke ketua BEM dan ke WD 3. Dan itu biasanya itu disubmit melalui Google Form gitu. Nah, dari WD 3 atau wakil direktur 3 itu nanti akan apa ya, mengeluarkan lembar disposisi gitu untuk menyatakan apakah si program kerja ini itu disetujui atau ditolak. Nah, seperti itu untuk birokrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Himakom. Jadi pada 8 Agustus 1987 itu Himakom itu terbentuk gitu. Yang dulunya itu Politeknik Negeri Bandung itu namanya Politeknik ITB. Dan di 2005 itu Himakom mengganti logonya dikarenakan Politeknik Negeri Bandung itu mengubah namanya dari Politeknik ITB menjadi Politeknik Negeri Bandung. Jadi Himakom itu apa sih? Himakom Polban itu badan yang menghimpun anggota Himakom Polban dalam suatu kegiatan sebagai wadah untuk menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himakom Polban. Di Himakom sendiri itu memiliki visi misi. Visinya itu seperti terwujudnya anggota Himakom Polban yang kompeten dalam bidang iptek maupun bakat pada dirinya. Juga memiliki rasa sosial yang sangat tinggi, beretika dengan baik, serta beradab mulia. Untuk misi Himakom Polban sendiri itu ada 3. Yang pertama, memfasilitasi para anggota Himakom Polban dalam mengembangkan potensi diri yang positif pada minatnya, baik itu di akademik maupun non-akademik. Yang kedua, meningkatkan sikap melek teknologi informasi tentang perkembangan teknologi di saat ini. Yang ketiga, meningkatkan nilai-nilai kebersamaan antara anggota Himakom Polban agar terwujudnya rasa kepedulian sesama anggota di dalam Himakom maupun luar Himakom. Jadi di kabinet kali ini itu nama kabinet itu bernama Dharma Revolusi. Mengapa revolusi? Jadi revolusi itu di sini diartikan sebagai perubahan dari sosial maupun budaya yang berlangsung cepat dan melibatkan poin utama dari dasar atau kehidupan. Begitu. Mungkin seperti itu aja ya penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.